Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yanwaron Diwardana dan saya Gigi Panji Mulyanto. Di sini kami akan membahas tentang harta dalam pandangan Islam. Oke, jadi sesuai yang telah diajarkan oleh Bu Hasanah mengenai harta dalam pandangan Islam, di sini ada pengertian harta. Yang pertama yaitu adalah menurut Hanafiyah, Mas Wendy. Jadi menurut Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan digunakan atau dibutuhkan penggunanya yang bisa dicampuri oleh orang lain, seperti itu. Kemudian ada menurut Hasbi Asyidiki, harta adalah nama bagi selain manusia yang dapat dikelola, dapat dimiliki dan dapat diperjualbelikan dan berharga, seperti itu Mas Wendy. Berarti ada banyak sekali pengertiannya. Itu salah satu dari pengertiannya. Nah, untuk selanjutnya dari pengertian kan ada ini namanya unsur-unsur atau sifat harta, seperti itu Mas Kiki. Nah, untuk unsur atau sifat-sifat harta ini bersifat material, mempunyai wujud nyata dan disimpan untuk dimiliki, seperti itu Mas Kiki, dan dapat dimanfaatkan tentunya. Dan selanjutnya uruf atau adat atau kebiasaan masyarakat memandangnya sebagai harta kepemilikan, seperti itu. Oke, jadi harta itu harus apa tadi? Bentuk materi dan berwujud ya? Iya, Mas Kiki. Oke, berarti kalau kesehatan itu harta bukan Mas Edi? Itu wujud ya? Kesehatan, saya sehat. Ini wujud atau anugerah Mas Edi? Mungkin ini anugerah, rezeki dari Allah, tapi rezeki itu bukan bentuk harta ya? Oke, seperti itu. Selanjutnya ada ini Mas Kiki, bagaimana pandangan Islam memandang harta seperti itu dalam kegiatan ekonomi. Oke, jadi pandangan Islam tentang harta, yang pertama, seluruh kekayaan di alam semesta ini, di muka bumi adalah milik Allah dan itu hak milik Allah. Kemudian pandangan Islam yang kedua, status dan kedudukan harta. Harta sebagai amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kemudian harta sebagai sebuah perhiasan yang memperkaya atau mempercantik diri kita. Kemudian harta juga sebagai ujian keimanan. Jadi kayak gini Mas Wendy contohnya. Kalau misalnya kita memiliki harta yang banyak, itu jangan menganggap bahwa Allah itu sedang memberikan kita semua yang kita inginkan. Tapi ini adalah sebuah bentuk ujian. Bagaimana kita bisa memanfaatkan harta ini untuk berjihad di jalan Allah atau tidak, atau malah kita tersesat di jalan setan. Kita menggunakan harta kita untuk dihambur-hamburkan. Nah, kemudian harta sebagai bekal ibadah. Seperti yang tadi saya omongkan, harta yang kita miliki harus bisa kita manfaatkan sebagai bekal ibadah kita pada hari akhir nanti. Dan harta yang terakhir adalah merupakan kebutuhan mendasar. Karena manusia membutuhkan harta untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa membeli makanan, untuk bisa membeli tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan kemudian kepemilikan harta itu bisa dilakukan dengan akmal masyah yang halal, yang sesuai dengan aturan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian dilarang mencari harta atau bekerja yang dapat melupakan kematian. Jadi dalam kita berkegiatan mencari harta, kita juga harus tetap ingat dengan kematian kita karena semua manusia itu, semua makhluk akan kembali kepada Allah, seperti itu Mas Wendy. Seperti itu ya Mas Kiki. Ternyata dalam Islam harta nggak hanya buat duniawi saja. Hanya buat duniawi, dan harta itu bukan untuk berfoya-foya saja, tapi untuk bekal kita di hari akhir nanti. Enggak hanya dunia, cuman akhirat juga. Akhirat juga ya, Mas Wendy. Selanjutnya ada nih Mas Kiki, sebab kepemilikan harta. Oke, sebab kepemilikan harta. Ada apa aja tuh Mas Wendy? Sebelumnya ada ini Mas Kiki, salah pembagian harta menurut pembagian harta ya. Jadi kalau pembagian harta dalam Islam itu ada banyak sih Mas Wendy. Salah satunya itu ada dari boleh atau tidak kita manfaatkan. Kalau boleh dimanfaatkan itu namanya mutakawim. Jadi harta itu boleh kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian ada harta yang tidak boleh kita manfaatkan, namanya gohiru mutakawim. Seperti itu Mas Wendy. Terus kalau selanjutnya Mas Wendy tahu nggak apa saja itu? Nah,
seperti yang diajarkan Buasana, ada nih harta dilihat dari segi jenisnya, seperti harta bergerak dan harta tidak bergerak, seperti itu Mas Kiki. Contohnya harta bergerak ada barang dagangan, dan untuk harta yang tidak bergerak itu ada tanah, rumah, seperti itu Mas Kiki. Selanjutnya ada dilihat dari segi ada tidaknya di pasaran, seperti itu. Benda yang ada jenisnya di pasaran dapat ditakar, itu ada gula, beras. Dan harta benda yang tidak ada jenisnya di pasaran seperti pohonan, logam mulia, dan tidak mudah dijumpai, seperti itu. Tidak mudah dijumpai. Kalau pasar yang cuma jual pohon gimana Mas Yudi? Pohon-pohonan gitu, berarti itu kan tidak termasuk ya itu ya? Tidak tahu kalau itu. Oke. Terus sebab kepemilikan ya Mas Wendy? Iya. Selanjutnya ada sebab kepemilikan Mas Kiki. Nah, dari Mas Kiki itu bagaimana seperti itu? Kalau sebab kepemilikan harta itu sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, namun beberapa syarat tertentu. Kemudian yang kedua, sebab kepemilikan yang kedua itu perjanjian pemindahan kepemilikan, jual beli atau hibah. Kemudian sebab kepemilikan yang terakhir adalah warisan, gitu Mas Wendy. Jadi kalau misalnya pemilikan harta itu tadi ada jual beli, kalau kita jual beli kan pemindahan nih. Mas Wendy jual barang ke saya, berarti saya sudah bayar ke Mas Wendy, barang itu jadi punya saya karena sudah berpindah. Kemudian warisan, Mas Wendy memberikan warisan kepada saya tanah sebesar 1 hektar sesuai dengan bentuk perjanjian. Contohnya kalau sekarang tuh ada notaris gitu. Nah, berarti setelah ditandatangani notaris, warisan itu menjadi hak saya. Seperti itu Mas Wendy. Nah, selanjutnya ada fungsi harta nih Mas Kiki. Dalam sesuai yang diajarkan Buasana, fungsi harta itu ada fungsi sosial, seperti merupakan harta milik bersama atau milik publik. Oke. Tidak meskipun dimiliki perseorangan, seperti itu Mas Kiki. Selanjutnya ada fungsi ekonomi dan edukatif. Dalam sistem ekonomi masyarakat untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta di tangan para agnia atau para penguasa. Dan sifat harta adalah berkembang dan nilainya berkembang. Nilai edukatif harta ditunjukkan untuk mendidik manusia agar tidak tamak, seperti itu Mas Kiki. Dan ya seperti itu. Untuk efektifnya harus berperan dalam lapangan produktif untuk menghindari penimbunan harta, dan harta harus digerakkan terus, seperti itu Mas Kiki. Oke, bagus banget ya. Jadi banyak banget yang kita bisa ketahui tentang harta dalam pandangan Islam, seperti itu ya. Yang tentunya dalam ajaran Islam harta tidak hanya duniawi. Harta tidak hanya duniawi, tapi sebagai bekal kita di akhirat gitu. Oke, jadi itulah tadi pembahasan kita podcast kali ini tentang harta dalam pandangan Islam. Dan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan tadi buat penonton-penonton ini bisa dicatat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa lagi dalam edisi podcast selanjutnya. Apabila kita ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.